skip. Film bermula, terlihat seorang pria yang membopong seorang wanita yang tampaknya habis mabuk berat. Kita sebut saja mereka Tono dan Lily. Mereka tampaknya habis dari kafe minum-minum sampai larut malam. Sampai akhirnya Lily mabuk dan kepayahan untuk berjalan sendiri. Tono menanyakan ke arah mana rumahnya Lily berada. Lily memberitahukan kalau rumahnya tidak jauh dari situ. Sampai di rumahnya pun, Lily masih tidak bisa berjalan dengan baik karena saking mabuknya. Tono membaringkan Lily di sofa karena tidak sanggup lagi membawanya ke kamar. Tono mencoba membangunkan Lily, tapi tidak berhasil. Saat Tono ingin membuka pakaian Lily, ternyata Lily tidak menggunakan pakaian dalam dan langsung melihat gunung kembarnya Lily yang gede itu. Karena sudah terbuka, Tono sekalian ingin mencicipi gunungnya Lily. Tapi Lily tersadar dan menampar Tono. Lily meninggalkan Tono di sana dan Tono gagal wik-wik dengannya. Sampai-sampai dia terus kepikiran dengan kejadian semalam. Padahal dia sudah mendapat kesempatan itu bisa bermata pria dengan Lily yang terkenal cuek. Lalu seseorang muncul mendatangi Tono dan kita sebut saja dia Telo. Telo adalah teman Tono. Dia melihat Tono tampak kebingungan dan tidak semangat pagi itu. Dia menanyakan apa yang terjadi padanya. Tono bilang kalau dirinya baik-baik saja. Namun Telo melihat ada yang tidak beres. Akhirnya Tono bercerita kalau semalam dia main ke rumah Lily, tapi dia gagal bercinta dengannya. Padahal kesempatan sudah di depan mata. Telo yang mendengar itu juga terkejut. Dia tahu kalau Lily memang susah untuk ditaklukkan dalam urusan wik-wik. Hingga akhirnya Telo bilang pada Tono kalau dia akan mencoba mendekati Lily dan mendapatkan jatah darinya. Mereka bahkan taruhan siapa yang bisa mendapatkan serabi lempitnya Lily duluan. Tapi itu bukan perkara yang mudah. Sorenya mereka terlihat berjalan bertiga, lalu Lily mengajak mereka untuk minum bareng di kafe. Tono menolak dan menyuruh Lily untuk mengajak Telo saja. Telo dan Lily akhirnya pergi berdua sambil ngasih kode-kode ke Tono. Telo dan Lily minum di kafe malam itu, dan mereka sudah banyak menghabiskan minuman yang sebagian besar Lily yang meminumnya. Di sini Telo bertanya pada Lily kenapa dia suka sekali minum-minum sampai tengah malam. Lily cerita kalau sebenarnya akhir-akhir ini dia habis berantem sama sahabatnya dan ditinggalkan olehnya. Dia sering sekali minum-minum berdua hingga akhirnya sahabatnya punya pacar dan melupakannya. Tapi dia beruntung masih bisa berteman dengan Telo dan Tono. Telo bilang kalau dia siap untuk menemaninya kapan saja jika Lily membutuhkannya. Sembari Telo dan Lily minum-minum, Tono di kamar sedang bersiap untuk bermata pria dengan seorang wanita di sana. Tanpa pikir panjang, Tono membaringkan wanita itu dan permantapan pun terjadi. Sementara itu, Telo membawa pulang Lily ke rumahnya yang tampak mabuk karena kebanyakan minum. Dia membaringkan di sofa dengan tatapan mesum pada Lily. Dia mencoba membuka pakaian Lily yang tertidur dengan harapan bisa bercinta dengannya malam itu. Tapi lagi-lagi Lily tersadar dan menampar Telo. Telo tidak bisa berkata apa-apa karena malu aksinya ketahuan sama Lily. Lily yang baru sadar lalu pergi ke kamar dan meninggalkan Telo sendirian. Sama seperti Tono, paginya dia merasa dikalahkan oleh seorang wanita. Dia masih kepikiran susahnya untuk bisa mendapatkan malam pertama dengan Lily. Tono yang melihat itu mengajak Telo karena memang Lily tidak mudah untuk digasak, tidak seperti wanita lainnya. Tapi setidaknya Telo sudah berhasil menciumnya dan hampir menggasaknya. Sementara itu, Lily yang sendirian di rumah kerjanya hanya minum-minum saja. Dia sudah menghabiskan 10 kaleng las segar malam itu. Karena terlalu banyak minum, akhirnya lagi-lagi dia teler dan tertidur. Suatu pagi, Lily berada di taman menunggu seseorang. Dan orang itu adalah Telo. Dia mengajak Telo untuk menemaninya lagi minum-minum di rumahnya sambil ngegosip.
Di sana, lagi-lagi mereka minum las segar dengan cemilan kentang goreng. Telo memberitahukan pada Lily kalau dia tidak seharusnya minum terlalu banyak seperti ini, karena bisa membuatnya jadi teler. Tidak memperdulikan ucapan Telo, Lily terus meneguk minuman dan tak lama setelah itu dia kembali teler. Tapi tampaknya Telo memang menunggu kesempatan itu. Dia mencoba membangunkan Lily, tapi tidak berhasil. Lalu dia membawa Lily ke dalam kamarnya sambil mengelus-elus bagian tubuh Lily, dan akhirnya permantapan pun terjadi. Akhirnya Telo dengan bangganya memberitahukan pada Tono kalau semalam dia bisa mendapatkan jatah dari Lily di rumahnya. Tono merasa iri bagaimana dia bisa bermata pria dengan Lily yang susah ditaklukkan itu. Telo dengan sombongnya bilang kalau Tono harus belajar banyak dari Telo cara ampuh merayu wanita yang cuek. Tono masih tidak percaya Telo bisa mendapatkan jatah dari Lily. Telo memberikan semangat pada Tono kalau suatu hari nanti dia pasti akan mendapatkannya. Telo juga bilang kalau gunung kembar Lily yang gede itu membuat dirinya makin tambah semangat. Tak lama setelah itu, Lily muncul dan mengajak Tono untuk menemaninya berbelanja. Telo yang melihat itu juga menawarkan diri untuk menemaninya, tapi Lily lebih memilih Tono untuk menemaninya. Tono yang gembira mengejek Telo karena kali ini kesempatannya untuk bisa lebih intim bersama Lily. Akhirnya Telo terlihat jengkel karena tidak diajak. Tidak mau kalah, Telo terus menelpon Tono supaya kencannya dengan Lily terganggu. Tono bilang kalau dia harus bermain fair play karena Lily yang memilihnya untuk bersamanya malam itu. Daripada terus ngurusin keusilan Telo, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Lily dan minum bareng dengannya. Tono yang masih canggung berada di dekat Lily terlihat malu-malu untuk membuka obrolan. Lalu Lily bertanya pada Tono tentang persahabatannya pada Telo. Tono bilang kalau mereka bersahabat. Kadang Telo juga sering nginap di rumahnya untuk main PS5. Lalu Lily minta izin pada Tono untuk membuka pakaian karena malam itu terasa panas dan gerah. Dia membuka pakaiannya di depan Tono, dan Tono hanya bisa terdiam melihat keindahan gunung kembar Lily. Karena sudah buka-bukaan, akhirnya Tono dan Lily bermain kuda-kudaan. Dan akhirnya film pun berakhir.